Banyak orang pasti taunya eksorsisme itu dari film. Tapi ya sebenarnya eksorsisme itu beneran ada di dunia dan sekeliling kita. Karena ya memang eksorsisme itu proses pengusiran setan atau makhluk halus dari tubuh seseorang yang dipercaya ya dia emang kerasukan. Tadinya gue gak kebayang proses eksorsisme itu kayak gimana. Tapi setelah denger cerita temen gue akhirnya tahu proses eksorsisme itu kayak gimana. Jadi ini pengalaman keluarga temen gue yang tinggal di Pulau Sumatera. Jadi sekitar tahun 2017, waktu temen gue namanya Mira pulang kampung bareng kakak perempuannya. Di situ tuh dia baru tahu hal-hal yang selama ini dia nggak pernah tahu sebelumnya. Jadi keluarganya dia itu tinggal emang di desa-desa pedalaman Sumatera. Nah pas dia pulang ke sana, Mira tinggal di rumah tantenya bareng sama om, tante, dan kakaknya Mira. Semuanya baik-baik aja sampai di hari kelima Mira tinggal di sana. Tantenya Mira tuh kayak lebih sering ngobrol sama kakaknya Mira, dan ngobrolnya tuh kayak serius banget. Awalnya Mira gak mau ikut campur urusan mereka, soalnya jarak umur mereka tuh emang lumayan jauh juga. Kakaknya umur 28, tantenya umur 39 tahun. Selama di kampungnya Mira tuh dia cuma di rumah doang, karena lokasinya tuh di pedalaman. Terus dia tuh bingung mau kemana, mau ngapain. Paling dia cuma di rumah nonton TV, main HP. Sampai akhirnya pas malam-malam Mira yang tidur sendiri tuh denger ada suara gaduh dari kamar tantenya. Karena penasaran, Mira jalan ke kamar kakaknya. Dia ngetok pintu kamar kakaknya, terus masuk. Pas masuk, ternyata kakaknya tuh udah tidur. Dibangunin lah sama Mira. "Karina, bangun kak." Mira denger ada suara di kamar tante, kayak jerit-jerit gitu. Oh, gaduh itu sampai jerit-jeritan kayak gitu loh. Iya bener Moy. Pas kakaknya bangun tuh suara itu udah gak ada. Udah hening. Terus karena Mira juga ngeri, jadi kakaknya nyuruh Mira tidur sama kakaknya aja di kamar kakaknya. Besok paginya Mira tuh nanya ke tantenya, "Tante Asri, tante kenapa semalam teriak-teriak Tan?" Tapi anehnya ya, Tante Asri tuh gak tahu. Bahkan bilang ke Mira kalau dia tuh semalam tidur pules banget karena habis video call sama suaminya. Nah kebetulan tuh suaminya emang lagi keluar kota lah seminggu. Akhirnya Mira gak mikirin itu. Siangnya tuh Mira diajak sama Tante Asri jalan-jalan keliling desa. Mira seneng banget karena akhirnya dia tuh keluar rumah dan ngeliat sekitar kan. Kayak ke pasar, ke pedagang-pedagang. Tapi semua laki-laki tuh pada ngeliatin Tante Asri ini. Ngeliatnya kayak yang kagum, suka gitu. Padahal ya Tante Asri tuh hitungannya biasa aja gitu mukanya. Ya gak cantik-cantik amat gitu. Iya benar Bi. Okay. Dan Tante Asri kan juga udah nikah. Tapi semua orang bukan yang ngeliat ke Mira atau kakaknya yang masih gadis dan cantik, malah ngeliat ke Tante Asri. Sampai kayak ada beberapa orang yang godain Tante Asri. Terus pas udah pulang ke rumah pun Mira tuh kayak bertanya-tanya ke kakaknya, kenapa Tante Asri sebegitu disukain sama orang-orang tadi di sana. Kakaknya tuh cuma senyum-senyum aja, tapi ya tetap gak ngejawab pertanyaan si Mira ini. Akhirnya pas udah malam, Mira tidur lagi di kamar kakaknya karena dia takut denger hal-hal aneh lagi kan. Pas udah mau tidur, lagi-lagi Mira tuh denger suara. Dan kali ini tuh bukan suara orang jerit-jerit lagi, tapi kayak suara gamelan gitu. Malam-malam tuh? Malam-malam Bi. Oh. Karina pun ngedenger juga kali ini. Tapi bukannya panik, Karina malah langsung lari menuju kamar Tante Asri. Ya anjing. Nah kebetulan pintu kamarnya Tante Asri itu juga gak dikunci. Karina langsung masuk ke dalam kamar. Terus Mira ngikut dari belakang. Pas Mira ngeliat, Mira tuh kaget banget ngeliat tantenya tuh lagi nari-nari Moy Bi. Mira juga gak tahu itu tuh tarian apa. Tapi karena ada bunyi gamelan, Mira yakin kalau itu tuh tarian Jawa. Malam-malam. Malam-malam Moy. Nah pas lagi nari itu tuh matanya Tante Asri tuh melotot ngeliatin Karina. Di situ Karina langsung nyamperin Tante Asri. Dia pegang badannya, dibacain doa, dan langsung ditidurin di kasurnya. Pokoknya malam itu tuh mereka tidur bertiga di kamar Tante Asri buat ngejagain si Tante Asri ini. Paginya Mira tuh langsung nanya lah ke Karina, kalau Tante Asri tuh sebenarnya tuh kenapa sih? Tapi kali ini Karina langsung jawab kalau sebenarnya Tante Asri tuh dicurigain pakai susuk. Oke. Nah akhirnya Karina ngobrol berdua sama Tante Asri buat mastiin itu. Karena ternyata obrolan mereka beberapa hari lalu itu tuh Tante Asri curhat kalau malam-malam dia tuh selalu ketindihan. Bahkan dia juga suka pingsan tiba-tiba setiap mau tidur.
Nah ternyata Karina tuh baru jujur ke Mira kalau sebenarnya dia tuh bisa ngebantu ngusir-ngusir makhluk yang nempel di badan manusia gitu. Makanya si Kak Rina ini sama Mira itu ke kampung karena ada alasan itu. Iya bisa jadi kayak gitu juga sih Bi. Oke. Tapi si Karina ini tuh nggak mau ada niat buka praktek. Dia cuma mau bantu orang terdekat aja. Mira sempet lah shock banget karena selama dia hidup dia tuh baru tahu kalau kakaknya sendiri tuh bisa kayak gitu. Dan bahkan sampai ngebantu orang. Ya. Terus kakaknya juga bilang ke Tante Asri, cara ngilangin semua ini tuh cuma dengan satu cara, yaitu susuknya dia tuh dilepas semuanya. Tapi Tante Asri tuh kekeh nggak mau karena dia bilang dia tuh sebenarnya nggak mau pisah sama suaminya. Karena ternyata Tante Asri tuh udah nikah 5 kali dan dia mau ini yang terakhir untuk dia. Oke. Tapi caranya pakai susuk. Iya Moy, Anjing. Jadi buat dapetin suaminya yang sekarang Tante Asri emang pakai susuk. pakai susuk. Oke, terus? Akhirnya karena tantenya kekeh nggak mau ngelepas, Karina nyuruh Mira untuk tidur di kamarnya Rina aja. Si tante biar sendirian tidurnya. Karena ya Karina juga kasihan gitu sama Mira kalau harus ngeliat hal-hal kayak gitu kan. Sekitar jam 9 malam, lagi-lagi bener aja Mira denger suara lagi. Tapi kali ini tuh jerit-jeritan suara perempuan. Dan kedengerannya kayak bukan suara Tante Asri. Karina langsung lari ke kamar Tante Asri. Dan pas Karina lihat, Tante Asri tuh udah kegeletak tidur di lantai. Mukanya berubah jadi agak gosong. Matanya merah kayak mau keluar sambil teriak-teriak gitu. Terus kadang tuh suara perempuan, kadang suara laki-laki berat. Di situ Karina tuh teriak ke Mira, Mira siapin segelas air putih. Tanpa mikir panjang, Mira langsung nyiapin lah semua yang dibutuhin kakaknya. Karina juga minta tolong dibawain tali, suruh cari di rumah itu. Dan kebetulan Mira emang nemuin tali gitu loh di lemari kamar Tante Asri. Akhirnya Karina sama Mira ngegotong Tante Asri ke belakang halaman rumah. Diambil kursi, diikat pakai tali di kursi. Karena Tante Asri tuh berontak banget, dia tuh teriak-teriak terus. Di situ akhirnya mulutnya Tante Asri tuh ditutup pakai kain biar nggak terlalu berisik. Karena Mira sekeluarga tuh beragama Katolik, jadi Karina mau nyoba eksorsisme sederhana. Dimulai dari doa pertama yang diucapin sama Karina. Dia tuh ngucapin, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau iblis keluarlah, pergilah dan sembah Yesus. Makhluk yang ada di dalam Tante Asri itu sempat ngomong, saya gak mau pergi dari badan ini. Saya gak pernah dikasih makan sama badan ini. Saya mau milikin badan ini. Karina sambil bacain doa, di gelas air putih yang udah dibacain Karina doa-doa ini tuh diciprat-cipratin sama Karina ke Tante Asri. Semakin Tante Asri ngomong, semakin dicipratin terus sama Karina sambil dibacain doa. Pas angin lagi kenceng-kencengnya dan Karina lagi nahan badan dia dan badannya Tante Asri yang diikat ke kursi itu, tiba-tiba tuh muncul 5 pocong berderet di depan mereka. Wow. Air di gelas tuh posisinya masih setengah habis, sedangkan kakaknya tuh kepengen ini tuh dihabisin semuanya. Karena setiap airnya dicipratin ke badan Tante Asri, itu tuh ada asap keluar dari badannya. Dan selalu ada hembusan angin yang kenceng banget. Sampai akhirnya air di gelas itu habis dan udah gak keluar asap dari badan Tante Asri, baru pocong-pocong itu tuh semuanya hilang. Dan angin yang tadinya kenceng banget tuh juga berhenti. Terus Tante Asri tuh langsung pingsan di kursi itu. Akhirnya langsung digotong sama Mira dan kakaknya ke kamarnya Tante Asri, digantiin baju dan dilap satu badannya sama Mira dan Karina. Dibaca-bacain doa dan gak lama Tante Asri tuh sadar. Tante Asri tuh berterima kasih banget sama Karina karena udah bantu dia. Karena Tante Asri pun ngerasa kalau dia bisa aja meninggal tadi, karena dia juga udah gak bisa ngelawan semuanya lagi sendiri. Nah beberapa hari kemudian suaminya Tante Asri tuh pulang Moibi. Tante Asri tuh ternyata langsung ditinggal gitu aja sama suaminya. Karena ternyata selama ini tuh laki-laki yang tertarik sama Tante Asri tuh orang-orang yang kena susuknya Tante Asri. Karena kan kata Karina, ternyata Tante Asri tuh masang susuk lumayan banyak di bagian mukanya. Jadi pas udah ritual eksorsisme itu beres, susuknya hilang. Iya, susuknya hilang juga Moy. Wow. Ini di daerah mana ya Sumateranya, Nat? Di Sumatera. Di mananya? Jambi. Di Jambi. Iya. Gue tapi baru denger ini sih, maksudnya setahu gue tuh kalau eksorsisme itu tuh biasanya pendeta atau romo yang ngelakuin. Iya. Tapi kalau misalnya si Karina ini yang gue nggak tahu dia setinggi apa ilmunya, cuman kalau misalkan umurnya pun masih muda dan dia bisa nge-eksorsis, menurut gue gokil banget sih, hebat banget ya. Makanya mungkin eksorsismenya masih yang sederhana gitu kan, Bi. Betul. Gak yang harus pakai kayak baju atau simbol-simbol Kristiani gitu kan. Bener.